Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Mike Alfianita selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar biokimia serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Diah Ayu Fatmasari beserta teman-teman, Aura Holbihak, Jihan Syafa Nabila Setiawan, dan Rizky Amalia. Video ini dibuat berdasarkan tujuan untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah pengantar biokimia yang bertemakan pemanfaatan mikroorganisme. Maka dari itu, kami akan memberikan sedikit informasi mengenai pemanfaatan mikroorganisme dengan judul proyek kami yaitu Pemanfaatan Mikroorganisme Methanobacterium sp dalam Pembuatan Biogas. Di era yang modern ini, pemanfaatan energi terbarukan semakin mendapatkan perhatian global sebagai sebuah solusi untuk mengatasi krisis energi dan dampak buruk di lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar fosil. Biogas sendiri telah diakui sebagai salah satu energi alternatif yang menjanjikan dikarenakan biogas dapat dihasilkan dari proses fermentasi bahan organik seperti limbah pertanian, limbah makanan, limbah kota, dan lain sebagainya. Proses pembuatan biogas ini melibatkan kerjasama antara berbagai mikroorganisme, termasuk salah satunya adalah mikroorganisme Methanobacterium sp yang berperan penting dalam mengubah materi organik menjadi metana yang merupakan komponen utama dari biogas itu sendiri. Nah, yang selanjutnya, dari proyek yang telah kami kerjakan ini, ada sekiranya 3 tujuan utama yang mendasari pembahasan dari proyek ini, yaitu yang pertama, 1. Memahami dan membahas peran Methanobacterium sp dalam pembuatan biogas. Yang kedua, membahas proses pembuatan biogas yang melibatkan penggunaan Methanobacterium sp. Dan yang terakhir, yang ketiga, membahas manfaat dari Methanobacterium sp dalam pembuatan biogas sebagai sumber energi alternatif terbarukan. Dari proyek yang berjudul Pemanfaatan Mikrobiologi Methanobacterium sp dalam pembuatan biogas ini, kami berharap proyek ini dapat memberikan manfaat bagi khalayak. Di antaranya adalah 1. Proyek ini dapat memberikan informasi mengenai Methanobacterium sp dan pemanfaatannya sebagai salah satu bahan pembuatan biogas dalam bidang energi. Kemudian yang kedua, proyek ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan edukasi kepada masyarakat mengenai potensi energi alternatif biogas dengan bantuan fermentasi Methanobacterium sp dalam pembuatannya. Kemudian yang ketiga, proyek ini dapat bermanfaat sebagai bentuk metode belajar dalam pengenalan mikrobiologi, salah satunya bakteri Methanobacterium sp dan pemanfaatannya dalam bidang SDGs. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai Methanobacterium sp. Methanobacterium sp sendiri adalah mikroorganisme bakteri anaerobik yang dapat ditemukan di lingkungan tanpa oksigen, seperti pencernaan anaerob dan air limbah. Bakteri ini merupakan salah satu mikroba yang dapat dimanfaatkan dalam bidang bioteknologi untuk menghasilkan energi. Dalam penamaan bakteri Methanobacterium sp, kata sp ini merupakan singkatan dari kata spesies yang berarti bahwa organisme ini adalah anggota dari genus Methanobacterium, tetapi spesies yang tepat belum ditentukan atau belum diklasifikasikan secara spesifik. Nah, bakteri ini masuk ke dalam genus Methanobacterium yang merupakan jenis bakteri metanogen atau bakteri yang dapat menghasilkan gas metana atau CH4 sebagai sebuah produk akhir metabolismenya, sehingga hal ini dapat berperan penting dalam pembuatan biogas. Kemudian ada bakteri. Bakteri merupakan salah satu mikroorganisme bersel satu yang hidupnya bebas dan dapat ditemukan di mana saja. Bakteri sendiri memiliki ukuran yang sangat kecil dan biasanya dihitung dalam satuan mikrometer. Bakteri sendiri memiliki berbagai macam bentuk, yaitu diantaranya bulat atau kokus, kemudian batang atau basil, dan spiral atau spirilia. Nah, secara umum, struktur tubuh dari bakteri ini terdiri dari dinding sel, membran sel, sitoplasma, nukleoid, ribosom, flagela, kapsul, dan plasmid. Nah, bakteri ini dapat dibagi atau diklasifikasikan dengan berbagai macam kebutuhan seperti kebutuhan oksigen, sumber nutrisi, karakteristik dinding sel,
cara memperoleh makanan dan kebutuhan alat gerak. Seperti contohnya yaitu bakteri aerob yang merupakan bakteri yang hidup dengan memerlukan oksigen, serta bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak memerlukan oksigen sehingga hidup dan tumbuh tanpa adanya oksigen. Pertama, morfologi. Bentuk sel. Bentuk sel dari Methanobacterium itu umumnya berbentuk batang atau silindris. Ukuran selnya bervariasi, biasanya berdiameter 0,5 sampai 1,0 mikrometer dan panjang 2 sampai 10 mikrometer. Lalu, struktur dinding sel. Dinding sel Methanobacterium terdiri dari pseudopeптidoglykan yang berbeda dari peptidoglykan pada bakteri. Flagella. Sebagian spesies Methanobacterium memiliki flagella yang memungkinkan pergerakan sel seperti Methanobacterium formicida, Methanobacterium brianti, dan Methanobacterium thermoautotropicum. Nah, di reproduksi, Methanobacterium bereproduksi secara seksual melalui pembelahan biner. Untuk habitatnya, Methanobacterium umumnya ditemukan di lingkungan anaerob, seperti rumen hewan, lumpur, danau, dan saluran pencernaan manusia. Lalu yang kedua, karakteristik umum. Di karakteristik umum ada bakteri anaerob obligat, yaitu hanya dapat hidup dalam kondisi tanpa oksigen. Lalu bakteri autotrof, yaitu bakteri yang dapat menyusun makanan mereka sendiri dari senyawa anorganik. Lalu ada bakteri chemoautotrof, yaitu bakteri yang dapat memperoleh energi dari senyawa anorganik menggunakan suatu reaksi kimia. Selanjutnya bakteri metanogenik, yaitu bakteri yang dapat menghasilkan senyawa metana atau CH4 dari hasil metabolisme mengubah CO2 menjadi CH4. Yang terakhir ada bakteri golongan Archaebacteria, yaitu bakteri yang memiliki dinding sel dari lipopolisakarida sehingga dapat hidup di lingkungan ekstrim. Juga ada klasifikasi. Klasifikasi dari bakteri Methanobacterium sp ini di domainnya dia Archaea, di kingdomnya dia Euraceota, lalu di filumnya dia Metabobacteria, kelasnya Methanobacteria, untuk ordernya dia di Methanobacteriales, familinya Methanobacteriaceae. Nah, genusnya dia Methanobacterium. Yang keempat ada pemanfaatan. Pemanfaatan dari Methanobacterium sp ini ada banyak. Yang pertama itu produksi biogas. Methanobacterium sp dapat dimanfaatkan dalam proses pembuatan biogas karena dapat memproduksi gas metana yang dapat dimanfaatkan sebagai biogas. Yang kedua, bisa sebagai pengolahan limbah organik. Bakteri ini dapat memecah senyawa organik kompleks menjadi gas sehingga membantu mengurangi beban pencemaran lingkungan. Yang ketiga, ada penelitian mikrobiologi. Bakteri ini adalah objek kajian yang menarik dalam bidang mikrobiologi sehingga dapat menambah pemahaman mengenai perannya dalam ekosistem. Yang keempat, bisa sebagai aplikasi bioteknologi. Digunakan dalam pengembangan teknologi pengolahan limbah dan energi terbarukan. Nah, yang kelima, juga bisa sebagai indikator lingkungan. Dapat digunakan sebagai indikator di lingkungan tertentu. Selanjutnya, sebelum kita membahas ke dalam tahapan dalam pembuatan biogas menggunakan bakteri Methanobacterium sp, kita akan membahas terkait faktor bakteri yang dapat mempengaruhi produksi biogas. Adapun faktor dari bakteri yang juga dapat mempengaruhi produksi biogas, yaitu yang pertama ada suhu. Suhu ini berpengaruh karena bakteri ini adalah bakteri golongan mesofil, yaitu bakteri yang dapat hidup dengan baik pada suhu kamar. Yang kedua yaitu pH. Apabila pH-nya ini tidak sesuai, maka bakteri itu tidak akan tumbuh dengan maksimal, bahkan dapat menyebabkan kematian pada bakteri tersebut. Selanjutnya adalah kelembapan. Kelembapan substrat sebesar 60-99% ini dapat meningkatkan produksi biogas. Selanjutnya yang terakhir yaitu nutrisi, di mana bakteri anaerob membutuhkan nutrisi sebagai sumber energi. Sehingga apabila bakteri ini kekurangan nutrisi, maka bakteri ini mungkin akan mengalami gangguan dalam pembentukan produksi biogas.
Selanjutnya adalah tahapan dalam pembuatan biogas. Tahap yang pertama yaitu adalah tahap hidrolisis. Nah, selama hidrolisis, polimer seperti karbohidrat, protein, dan lemak itu akan didekomposisi menjadi gula sederhana, asam amino, dan asam lemak. Pada tahapan ini, enzim ekstraseluler seperti amilase, protase, lipase itu akan membantu jalannya reaksi hidrolisa. Nah, bakteri itu akan memutuskan rantai panjang karbohidrat kompleks, protein, dan lipida menjadi senyawa rantai pendek. Tahap yang kedua yaitu adalah tahap asidogenesis. Nah, dalam tahapan ini, produk hidrolisis rantai pendek itu akan dikonversi oleh bakteri pengasam. Sementara dari dekomposisi protein, asam amino, dan peptida itu dapat dijadikan sebagai sumber makanan yang akan dirubah menjadi sumber energi bagi mikroorganisme anaerobik. Nah, jalur dasar dari transformasi perombakan bahan organik itu akan menghasilkan asetat, CO2, dan H2. Sedangkan produk asidogenesis lainnya itu akan berperan untuk meningkatkan proses perombakan bahan organik kembali. Selanjutnya yaitu adalah tahap asetogenesis. Asetogenesis adalah fase yang menggambarkan efisiensi produksi biogas. Karena sekitar 70% dari metana itu akan muncul di proses reduksi asetat ini. Akibatnya asetat yang merupakan produk setengah jadi menjadi kunci utama dari proses pembentukan metana. Bakteri Methanobacterium suboxidan itu akan berfungsi untuk dekomposisi asam pentanot menjadi asam propionat, sedangkan Methanobacterium propionicum itu akan menyumbangkan dekomposisi asam propionat menjadi asam asetat. Tahap yang terakhir yaitu tahap metanogenesis. Metanogenesis ialah proses pembentukan gas metan dengan bantuan bakteri metanogen, seperti Methanobacterium. Nah, tahap ini akan mengubah asam-asam lemak rantai pendek menjadi H2, CO2, dan asetat. Asetat akan mengalami dekarboksilasi dan reduksi CO2. Kemudian bersama-sama dengan H2 dan CO2 akan menghasilkan produk akhir yaitu metan atau C4 dan karbon dioksida atau CO2. Pada proyek pemanfaatan bakteri Methanobacterium sp dalam pembuatan biogas ini memiliki beberapa keterkaitan dengan tujuan SDGs. Di antaranya yang pertama yaitu berkaitan dengan SDGs nomor 6, yaitu air bersih dan sanitasi layak. Efisiensi sumber daya air dengan menggunakan metana sebagai bahan bakar dapat mengurangi kebutuhan akan sumber daya air untuk produksi energi konvensional, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan air. Selain itu, dapat juga mengurangi polusi air. Dengan proses fermentasi menggunakan mikroorganisme tidak menghasilkan polutan berbahaya yang dapat mencemari sumber daya air, sehingga mendukung upaya menjaga kebersihan dan kualitas air. Keterkaitan selanjutnya yaitu pada SDGs nomor 7, energi bersih dan terjangkau. Penyediaan energi terbarukan dengan pemanfaatan bakteri Methanobacterium sp dalam pembuatan biogas memungkinkan konversi limbah organik menjadi sumber energi terbarukan. Hal ini mendukung upaya untuk meningkatkan akses terhadap energi yang berasal dari sumber-sumber yang dapat diperbarui. Selain itu, biogas yang dihasilkan dari proses menggunakan Methanobacterium sp dapat menjadi sumber energi yang terjangkau, terutama bagi komunitas yang tidak memiliki akses mudah ke sumber energi konvensional. Keterkaitan selanjutnya yaitu dengan SDGs nomor 13, penanganan perubahan iklim. Dengan menggunakan proyek ini, kita dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim. Biogas sebagai sumber energi terbarukan tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga dapat dihasilkan secara berkelanjutan dari bahan bakar organik seperti limbah pertanian, sampah domestik, dan biomasa lainnya. Selain itu, dengan menggantikan sumber energi fosil dengan biogas, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Dari proyek ini, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa peran Methanobacterium sp sangat penting dalam pembuatan biogas, karena dapat mengonversi asam organik menjadi metana sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi biogas, serta membantu mengurangi limbah organik. Biogas sendiri adalah sumber energi terbarukan yang dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, dan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca.
sehingga menciptakan solusi energi bersih yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan efisien. Sekian penjelasan poster dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.